Kembali lagi di Ruang Zaki. Kali ini kita akan bahas soal substansi untuk tenaga kerja yang diatur di dalam Perpu Cipta Kerja yang baru, di mana ada banyak hal yang begitu esensial yang kemudian dirasakan oleh pengusaha ataupun pekerja. Masalah upah, masalah cuti, ya, dan lain sebagainya. Gua nggak sendiri, hari ini bersama Pak Iron, dosen Business Law Binus University. Pak Iron, ini seru nih, ini bahasan yang semua lagi mencoba untuk melek karena di tengah situasi ekonomi yang lagi terancam ya, resesi dan sebagainya, ini semua berusaha untuk bisa tahu betul substansi apa nih di Perpu Cipta Kerja yang baru. Apakah ada sesuatu yang spesial, yang mengejutkan, atau ada kemunduran justru malah masalah ini? Oke. Ya. Menarik juga nih jawab. Boleh langsung nggak jawab? Boleh, langsung. Sebenarnya gini, Perpu ini menarik, Ya. Di mana mengatur sesuatu hal khususnya. Oke, kalau kita berbicara upah, tentu kita harus berbicara terkait dengan apa yang disebut dengan upah minimum. Iya. Karena permasalahannya itu pasti di upah minimum setiap tahun. Iya. Itu halnya di situ. Dasar pengaturan upah minimum sebenarnya hanya dua, Iya. inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Sama ya itu ya? Iya. Sama kan? Ya kira-kira itu. Sedikit Ya. Sebenarnya dasarnya itu aja. Anehnya dalam Perpu ini dibahas sesuatu hal baru yang disebut dengan indeks tertentu. Indeks tertentu. Ini yang kemudian jadi terminologi yang menurut orang nih bisa ditafsirkan beragam ya. Nah. Itu baru dalam konteks substansi dulu. Iya. Tapi di dalam Perpu ini kewenangan gubernur seolah mengangkangi apa yang disebut dengan Undang-Undang Otonomi Daerah. Di mana bupati wali kota bisa diatur secara hierarki, kan pasti mereka di bawah kan. Walaupun jabatan-jabatan politis. Tapi tentu pasti gubernur bisa mengatur mereka. Gubernur dapat, memang ada kata dapat, menentukan upah minimum di kabupaten kota. Ini yang pada akhirnya akan menjadi potensi-potensi abuse of power ya, dalam konteks begitu besarnya kewenangan gubernur, sehingga gubernur memiliki intervensi untuk penetapan upah. Kita sebut saja di Sidoarjo. Ya kan, tentu Jawa Timur punya provinsi, Sidoarjo adalah kabupaten nih kalau nggak salah ya, atau kota Madia ya. Nah tentu ada wali kota sama bupatinya, tapi gubernur bisa melakukan hal itu. Kenapa ambil contoh di Sidoarjo? Ya kan kita tahu ya lagi ramai juga kan terkait dengan apa yang terjadi di sana gitu kan. Ya Jakarta dan lain sebagainya. Nah dua substansinya tersebut. Yang ketiga adalah mengenai upah-upah yang relate terkait dengan implementasi, bukan upah minimum lagi ya, tapi upah selama cuti, upah unpaid leave, upah melahirkan, upah-upah yang lain gitu. Belum variabel-variabel yang disebut dengan variabel yang upah yang variabel dan non variabel. Tidak secara jelas ya di dalam Perpu 2 tahun 2022, Mas Zaki. Di Perpu itu hanya menambah itu yang paling penting. Implementasi mereka terhadap cuti, outsourcing dan lain sebagainya itu sebenarnya merelate kepada aturan-aturan yang lebih superior. Oke. Kalau memang ini adalah mengenai substansi pengupahan, tentu kita nggak bisa lepas juga bahwa PP 36 tahun 2021 yang merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang 11 tahun 2020 itu juga menjelaskan hal-hal terkait itu. Tetapi ingat, dia lex posterior. Undang-undang terbaru. Ya kan? Iya betul. Tapi apakah dia superior? Oke, kita coba ambil PP 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Lebih superior mana? Kalau dalam konteks substansi ya, tentu menurut keyakinan keilmuan hukum yang gue fahamin bahwa sangat lebih superior 78. Karena dia mengatur sangat luas.
sebagai peraturan pemerintah, walaupun 78 ini bukan merupakan produk turunan dari 11 tahun 2021 itu, 2020 terkait dengan Cipta Kerja. Nah, dari kondisi ini tentu kan ini berpotensi lagi, Pak. Berpotensi lagi terhadap, karena PP 36 tidak mematikan. Coba kita berbicara pengaturan upah yang dibayarkan pada hari-hari besar keagamaan. Itu diatur nggak di dalam PP 36? Tapi mungkin di 78 itu diatur, ya kan? Upah yang diberikan pada saat seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Itu bagaimana pemberian yang diberikan oleh pihak keluarga. Di Undang-Undang 13 diatur, ya kan? Tapi kalau misalnya Undang-Undang 13 memang tidak dihilangkan setahu aku, karena yang dihilangkan 158 sampai 172 dihapus. Mengenai pengupahan itu mungkin adanya di pasal-pasal sebelum itu kan. Tapi kalau kita berbicara terkait dengan pengupahan secara aktualisasinya yang relate dengan kondisi-kondisi ketenaga kerjaan dalam konteks hubungan industrial, maka menurut aku Perpu 2 nggak terlalu dalam mengatur hal itu. Aku nggak tahu ya bahwa satu kondisi nanti Perpu 2 memunculkan aturan-aturan pelaksanaan jika misalnya dalam peristiwa judicial review yang diangkat itu bisa dikabulkan menjadi undang-undang. Kita nggak tahu, kita lihat perkembangan itu. Tetapi penolakan oleh serikat, ini menarik lagi, oleh Partai Buruh. Partai Buruh, sekarang udah ada Partai Buruh. Udah ada Partai Buruh ya. Bukan serikat lagi. Bukan serikat. Kebetulan Mas Iqbal ya. Iya, Said Iqbal ya. Kalau nggak salah beliau juga ketua Partai Buruh. Iya, ketua Partai Buruh. Ya mudah-mudahan sukses ya Mas. Ya. Penolakan terkait hal ini cenderung dikhawatirkan kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran, pendapat dalam bentuk demo-demo buruh setiap tahun, biasa November, Desember, atau putus oleh keputusan gubernur, ya itu tidak lagi bisa dilakukan. Karena apa? Indeks tertentu. Ingat ya, yang menentukan indeks tertentu pasti top to bottom. Apa tuh istilahnya? Atas ke bawah. Ya kan? Tidak mungkin ada lagi berbicara mengenai kebutuhan hidup layak. Nah, mengenai kebutuhan hidup layak saja dari zaman yang saya pahamin sampai sekarang masih diperdebatkan. Ya kan? Mengenai pasar mana yang dijadikan daerah survei oleh Dewan Pengupahan, ya kan? Dewan Pengupahan juga harus berisi ini juga kadang-kadang juga nggak lengkap jalan aja gitu. Saya nggak mau mengatakan bahwa masih ada chaosnya aspek implementasi dari sisi peraturan pemerintah nomor 78 itu ya. Namun kekhawatiran serikat pekerja, serikat buruh terkait dengan Perpu 2 tahun 2022 khususnya pada bagian upah itu perlu bisa diamini. Ya, bisa diamini karena itu demo saja sudah tidak ada artinya. Berdemo boleh, tapi Dewan Pengupahan itu sudah bisa memunculkan absolute authority misalnya untuk menetapkan inflasi, pertumbuhan ekonomi. Nggak usah berbicara kemampuan perusahaan. Perusahaan menurut aku nggak ada yang rugi kok. Ya kan? Zaman COVID ya banyak aja perusahaan yang jalan, bahkan surplus. Ya. Indeks tertentu. Ini sangat ambigu menurut kita. Contoh. Apakah indeks tertentu itu adalah kebutuhan hidup layak? Jika iya, maka bisa diperdebatkan. Berapa komponen, berapa variabel dari kebutuhan hidup layak yang menjadi dasar perhitungan Dewan Pengupahan untuk penetapan UMP setiap tahun. Jika iya, apakah Dewan Pengupahan yang mendapatkan mandat dari gubernur itu diberikan mau mendengar aspirasi pekerja buruh untuk menetapkan variabel kebutuhan hidup layak lebih besar?
Karena kan secara garis lurus kalau variabel itu lebih besar, maka UMP akan menjadi lebih besar juga kan. Tapi kalau UMP menjadi lebih besar, berapa banyak perusahaan yang akan hengkang? Ya. Ini juga pertanyaan soal itu, Pak Iron. Ada isu soal sanksi yang diberikan kepada perusahaan kalau misalnya dia tidak bisa memenuhi gaji minimum yang diatur dalam Perpu Cipta Kerja yang baru ini. Nah, ini gimana kemudian merespon situasi resesi ekonomi, perusahaan yang juga punya keterbatasan kemampuan dalam meng-hire orang, karena ini kan akan berimplikasi pada lapangan pekerjaan, menyusut. PHK besar-besaran terjadi lagi di tahun ini, seperti di zaman pandemi COVID kemarin. Sehingga ini seperti apa ya, dua kutub yang sulit buat ditengahkan gitu loh. Di satu sisi UMP tadi naik, ini kan masa klasik ya, tiap tahun, tapi kemampuan perusahaan kemudian juga ada keterbatasan. Akhirnya pilihan mereka relokasi kan. Vietnam membuka besar-besaran potensi itu ya dengan gaji upah yang murah, sehingga kemudian akhirnya aliran investasi itu hengkang ke negara tetangga. Gimana sih membaca persoalan klasik nih yang sering timbul di tengah-tengah masyarakat kita? Iya, ini pernah gue tanyakan juga ya dalam satu diskusi dengan salah satu guru besar di UGM ya. Kebetulan beliau ahli hukum juga di bidang ketenagakerjaan. Prof. Ari ya? Prof. Ari. Tahu aja. Ya, itu ahli tukang suruh mijitin tuh mahasiswa. Prof itu mengatakan bahwa biopsikologi ketenagakerjaan itu sampai kapanpun dimensinya akan dua kutub yang berlawanan. Misalnya pekerja maunya kerja seringan-ringannya upah setinggi-tingginya. Ya, itu. Sisi pengusaha bagaimana. Terus hak prerogatif pengusaha adalah PHK. Hak prerogatif pekerja adalah pengunduran diri. Pasti selalu dalam dua kutub yang berseberangan, termasuk dalam konteks upah, ya kan. Jika pertanyaannya dalam konteks, jika ada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu melaksanakan UMP, ada aturan mainnya mas, ya kan? Sepanjang memang itu memenuhi bukti dari audit keuangan dan lain sebagainya, transparansi tetap ada sehingga publik mengetahui bahwa ini bukan satu akal-akalan dari pemberi kerja, ada aturan mainnya, boleh Anda membayar. Intinya kan gitu. Tapi jika itu terpenuhi, artinya kalau perusahaan baru dibangun nih, masih kecil deh, startup, ini kan nggak mungkin tiba-tiba, mungkin dia karyawan dia juga mungkin cuma 1-2 orang gitu ya, ngegaji dengan UMP kan mungkin berat buat dia, sementara ada operasional ya, bayar ini bayar itu. Nah ini gimana kira-kira Pak Iron? Dari biopsikologi ketenagakerjaan itu ada kondisi baku mengenai upah itu sebenarnya apa. Upah itu tidak lain adalah perjanjian, betul ya? Kalau Mas Zaki sepakat bahwa upah itu adalah perjanjian, maka ornamen, pengaruh, keadaan dari pihak eksternal itu sebenarnya tidak lagi menjadi satu hal yang perlu dikhawatirkan. Misalnya hengkang, ya kan, relokasi dan lain sebagainya tidak perlu. Yang gue lihat adalah dari sisi pekerja buruh selalu terbiasa dengan hegemoni kenaikan upah. Dan itu merupakan neraka bagi pemberi kerja, para pengusaha. Iya, pasti. Nggak bisa dipungkiri. Aduh damn, udah bulan November lagi. Kan gitu ya. Tapi walaupun kita sudah tahu bahwa itu hanya berbicara kepada upah-upah yang di bawah upah minimum dengan masa kerja sebelum 1 tahun. Selebihnya udah nggak bermain di wilayah itu. Ini kita nggak berbicara dari sisi sundulan upah. Yang kedua adalah bahwa kesepakatan yang terbentuk dari sisi perjanjian kerja dengan mekanisme hubungan kerja kontrak, harian lepas ataupun permanen, itu sebenarnya harus dilihat bahwa contoh, ada nggak startup yang memberikan kontrak profesional kepada karyawannya itu dengan biaya yang fantastik? Ada. Kan itu kan capital power ya, kekuatan dari pemodal. Ada nggak startup yang bisa memberikan ini
di bawah mungkin fresh graduates atau mungkin lulusan di bawah fresh graduate scholars itu di bawah upah minimum ada. Jadi sepanjang biopsikologi dihayati dalam konteks upah adalah perjanjian, maka hegemoni kenaikan upah minimum itu tidak lagi menjadi sesuatu hal yang harus diperdebatkan. Cuma kan banyak yang enggak setuju, Mas. Nah, tapi dalam perjanjian itu ada kausa halal. Kalau dia kemudian menabrak aturan-aturan yang berlaku, kan mati tinggal mau atau tidak mau bekerja. Iya. Kausa halalnya kan akan ini kan. Maka tidak jadi hubungan kerja. Iya, nggak ada urusan kan. Iya, artinya semua harus membaca itu ya. Kalau tadi bicara soal fakta servanda perjanjian mereka, dia juga harus baca nih. Gimana kalau misalnya ternyata kita menabrak bahwa UMP-nya sudah diatur nih, nanti ada sanksi gitu. Gimana cari perusahaan dengan penerima kerja? Ya kalau nggak sepakat ya berarti nggak ada konsensual, berarti nggak bisa dilakukan eksekusi, nggak ada perbuatan hukum di situ. Nggak ada hubungan hukum malah. Ini satu tafsir yang menarik Pak Iron, karena orang berpikir hanya pada konteks undang-undang PP yang dibuat oleh negara. Itulah Mas, kenapa gue bilang bahwa kalau masalah ketenaga kerjaan dibawa kepada wilayah kuantitatif, bukan kualitatif, maka munculnya itu adalah 1 + 1 sama dengan 2. Iya kan? Mas Zaki nawarin saya gaji, sekarang upah minimum berapa misalnya? 5. Iya, 5 di Jakarta misalnya. Mas Zaki nawarin saya gaji 4,9. Mas Zaki bilang pada saya, Pak Iron, perusahaan itu akan punya kemampuan seperti ini. Tapi kalau misalnya ngelihat kompetensi latar belakang Pak Iron, seharusnya memang dihargai seperti lebih dari yang bisa saya kasih. Betul. Jika biopsikologi itu tidak ditanamkan secara mutlak, ya kan, maka apa yang menjadi ketidaksesuaian dapat diterima menjadi sesuatu hal yang bisa Iya betul. Iya kan? Iya. Bahwa saya tidak mau menerima, selesai urusan. Masih banyak iron-iron yang lain yang mungkin mau menerima dengan angka 4,9. Iya. Nah, kadang memang hal ini tidak bisa diterapkan. Karena apa? Karena dari dulu sudah terbentuk hegemoni seperti ini, Mas. Iya. Apalagi sekarang pemerintah selalu mengatakan bahwa ketentuan pengupahan itu menjadi superior. Banyak sekali ketentuan pengupahan yang mengatur, Mas. Iya kan? Dan menurut saya dalam pengamatan, karena pengupahan itu adalah salah satu dimensi dalam bidang ketenaga kerjaan. Faktor pengupahan ini banyak sekali. Banyak aturannya juga yang masih diberlakukan. Misalnya kita berbicara mengenai Kepmen yang mengatur soal, saya lupa tahun 1996 tentang THR. Walaupun sudah ditutup secara keberlakuannya dari 78/2015 ini. Sekarang pertanyaannya adalah contoh misalnya, pekerja asing itu dapat THR nggak? Iya. Kan gitu. Aneh kan kalau misalnya dia atau yang non muslim kan? Ya kalau non muslim itu kan pasti mereka punya hari raya. Misalnya yang muslim dia dapat ini, non muslim dia juga dapat, pasti dapat dong, karena kan semuanya itu kebijakan sebagai belate ya, bukan regal. Pertanyaan saya adalah THR itu sebenarnya tradisi yang diatur menjadi regal. Di Malaysia pun tidak ada THR. Di luar negeri pun saya tahu tidak ada THR. Di Vietnam yang saya tahu juga tidak ada THR. Ada orang muslim? Ada. Ada non muslim? Ada. Punya hari raya? Punya. Ya kan? Oke. Akhirnya yang disebut dengan THR menurut Kepmen nomor 6 ya, kalau nggak salah tahun 1996 atau Kepmen nomor 16, itu memang sudah nggak berlaku, adalah mereka yang memiliki identitas sebagai warga negara Indonesia. Kuncinya WNI dulu. Ya kan? Apa yang menjadi identitas kita? Tidak lain cuma KTP kan? Iya kan? Pertanyaannya, ekspatriat punya KTP nggak? Nggak punya kan? Mereka punya izinnya kita sekarang, izin tinggal dan lain sebagainya. Tapi jika itu dianggap sebagai identitas, untuk tinggal di Indonesia bukan sebagai warga negara Indonesia, maka berlaku satu interpretasi. Iya, betul. Jadi saya melihatnya bahwa hal-hal pengupahan ini memang banyak
seluk-beluk hole dan lain sebagainya yang mungkin akan menjadi perdebatan. Tapi buruh, khususnya buruh-buruh pekerja yang berada di serikat pekerja dan lain sebagainya, mereka tidak berpikir itu. Kalau pemerintah tidak menaikkan upah, maka kita akan demo. Ada ketentuan undang-undang dasar, kebebasan berserikat, sepanjang demo itu dilakukan secara aturan ya, melaporkan, memberitahukan dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya upah itu, contoh yang tadi ya Mas Zaki ya, upah itu diberikan sebagai dasar kesepakatan, maka itu bisa menjadi sesuatu hal terlepas bahwa memang 5 juta tapi gue mampunya 49 juta. Tapi Mas, saya terima Mas. Terima ya. Udah konsensual ya. Maka prinsip yang tadi disampaikan itu bukan merupakan hal yang dibandingin dapur saya. Nah, sehingga itu kita bisa buatkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian kerja. Toh semua pekerja yang ada di perusahaan Mas Zaki menerima dengan kebijakan upah minimum sebesar itu. Betul. Tapi kan kedepannya adalah saya bekerja bukan untuk suatu waktu, tapi untuk waktu sampai di mana saya bisa memberikan kontribusi saya memasuki usia pensiun saya. Dan saya yakin Mas Zaki sebagai pemberi kerja mampu memberikan kesejahteraan lainnya Mas. Ya, contoh. Teman saya ngomong ke saya, Ron, gue cuma bisa mampu ngasih karyawan 3 juta. Tapi BPJS, setiap kali ada ini, mereka memberikan. Dan pekerjanya merasa untung, merasa sejahtera, merasa nyaman. Ya kan? Nyaman itu kan berarti ukurannya berbeda-beda kan. Makanya kalau dianggap sebagai kuantitatif susah. Tapi kalau kualitas dari suatu hubungan kerja itu dibangun berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, diterima, saling menerima, saya rasa bisa dijalankan. Sehingga upah yang akan ditetapkan dengan apapun regel yang dikeluarkan khususnya dalam Perpu 2 tahun 2022 ini bukan menjadi satu hal yang akan berpengaruh untuk pekerja. Sisi lain, relokasi mungkin tidak akan terjadi. Iya kan? Betul. Nah, itu yang menurut saya yang harus dibangun karena mindset atau nomos dari hubungan industrial dalam konteks pengupahan itu memang sudah terbentuk seperti itu dari tahun ke tahun. Ya kan? Bahkan saya punya mahasiswi bahkan pernah melakukan penelitian skripsinya, dia masuk ke dalam konteks demo, bukan demo ya demo euforia UMP setiap tahun. Saya pikir ini satu kondisi di mana kebiasaan-kebiasaan nomos ini sudah tidak bisa dihilangkan. Bagaimana caranya? Perpu 2 2022 menjawab hal itu. Menurut hemat saya Mas, dalam aspek pengupahan masih memunculkan hal-hal yang kontra ya dari sisi partai buruh, serikat pekerja dan hal-hal lain. Yang penting terakhir mungkin Pak Iron sebagai penutup ini adalah kalau Perpu ini kemudian disahkan menjadi undang-undang ya, terlepas dari persoalan judicial review di Mahkamah Konstitusi yang sedang diperjuangkan, apa usulan dari Pak Iron dalam perspektif hukum ketenagakerjaan, aturan pelaksana yang harus segera diproduksi oleh pemerintah agar ini Perpu bisa berbunyi lah gitu. Jadi bukan sekedar undang-undang tapi dalam waktu dekat aturan teknisnya itu bisa segera membantu semua stakeholders untuk menjalankan amanat dari undang-undang ini. Saya jadi ingat apa yang dikatakan oleh Prof. Sidarta ya, bahwa kepastian hukum itu sudah tidak perlu dipertanyakan. Tapi bagaimana pendulum itu bergerak menuju kepada kemanfaatan. Sosiologi segeltung. Kita nggak usah bicara keadilan hukum atau filosofik segeltung. Bagaimana Perpu ini yang pada akhirnya mengeluarkan aturan pelaksana
yang bisa mengakomodir aspek-aspek keberlakuan sosiologis dalam konteks efikasi suatu peraturan hukum. Menurut saya indeks itu harus diperjelas terkait dengan kebutuhan hidup layak, ya, dengan membangun variabel-variabel kebutuhan hidup layak yang sesuai dengan kebutuhan logis dari seorang pekerja. Tentu, kalau Pak Zaki adalah seorang bujang, saya seorang pekerja dengan 2 anak, maka 1 cup isi beras sebagai indeks perhitungannya menguntungkan Pak Zaki, tidak menguntungkan saya kan. Nah, kebutuhan hidup layak itu harus dilihat dari perspektif variabel yang tertingginya. Itu yang kenapa, mohon maaf ya, sulit. Oh, nanti UMP-nya naik tinggi dan lain sebagainya. Balik lagi, jika memang hal itu merupakan konteks yang equal, ya, supaya aturan ini bisa memiliki ketentuan, ya harus relevan, ya kan? Saya nggak ada kepentingan dengan dunia investasi, tapi tentu saya juga punya kepentingan dengan pemberi kerja. Kalau dengan mengangkat indeks kebutuhan hidup layak itu mengambil yang tertinggi dengan contoh CAP itu, ya kan? Tentu pendapat ini akan menjadi hal yang tidak disukai oleh Apindo, karena mungkin akan menjadi tinggi UMP kan. Tapi supaya aturan itu menjadi memiliki keberlakuannya, ya mau masuk ke kanan pasti ada pro-kon, mau masuk ke kiri pasti ada pro-kon. Supaya ini bisa diterima sebagai keberlakuan hukum ya, semata-mata ya, bukan dalam aspek ekonomi, aspek investasi, saya tidak melihat seperti itu, ya lakukan hal-hal yang menjadi perhitungan terbaik, ya kan? Ya contohnya itu tadi, Mas Zaki lajang, saya anak 2, kalau dihitungnya berdasarkan yang lajang, saya pasti nggak cukup. Kira-kira gitu kan Mas? Ya kira-kira gitulah, itu mungkin pendapatnya. Ya, terima kasih banyak Pak Iron nih, menarik sekali, banyak hal yang kemudian bisa kita pahami dan kita pelajari dari Perpu Cipta Kerja ini yang sedang berproses dari sisi politik hukumnya di negara kita. Sampai ketemu lagi di Ruang Zaki berikutnya.